Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu dulu juga berpuasa. Apakah Nabi Isa berpuasa? Ya. Apakah Nabi Musa berpuasa? Ya. Emak Nabi Isa namanya Maryam berpuasa. Inni nazartu lirrahmani shawman. Aku bernazar kepada Allah melaksanakan puasa. Walan ukallimal yauma insiya. Kalau aku puasa aku tak akan bicara. Puasanya Maryam tak makan, tak minum, tak bicara. Mana yang lebih berat? Puasa mereka dulu atau puasa kita sekarang? Dulu. Kalau sekarang makan, minum, bercakap, beli kangkung 2 ikat, ngomongnya 2 jam. Boleh kita bicara? Boleh. Kalau tak boleh bicara, gimana Ustaz ceramah? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dengan bahasa isyarat. Boleh bicara tapi yang baik, jangan bicara aib orang, jangan mengadu domba, jangan ribah gosip, jangan namimah membawa cakap si A kepada si B tentang si C, berkelahi si A dengan si B gara-gara si C. Kalau ada orang mengajak ibu bapak bicara aib orang lain, gimana anak si anu, bini si anu, laki si anu, menantu? Ingat ceramah Ustaz Somad di Masjid Miftahul Islam. Jangan bicara aib orang lain. Jadi masalah puasa ini bukan cuma kita yang berpuasa, ayam pun berpuasa. Pernah ibu nengok ayam berpuasa? Ayam waktu mengeram itu tak makan, tak minum sampai anaknya menetas. Ular pun berpuasa. Binatang-binatang pun berpuasa. Maka manusia ini berpuasa itu sesuatu yang kecil, remeh-temeh, cuman tahan makan, tahan minum. Kita ajarkan anak-anak kita tahan makan, tahan minum. Kalau dia merengek, lapar, kasih makan. Lapar, sebentar lagi azan, jam 4 udah 4, 5, 6, mati dia. Jangan. Kalau anak-anak ini anak kecil jangan kita siksa. Saya dulu masih ingat waktu kecil, kalau sudah jam 4 itu ditempelkan perut nih ke semen bawah tempat tidur, barulah agak tenang sedikit. Tapi mak saya tak memaksa. Mak saya termasuk orang yang tidak keras dalam masalah akhlak. Tapi kalau dalam masalah puasa, asal sudah kami bilang lapar mak, kasihlah kami makan. Ibu yang tegas masalah akhlak. Jangan pakai celana pendek, jangan mengambil barang orang, jangan caci maki. Di situ tegas. Dalam masalah puasa, makan sahur, kasih makan sahur. Jam berapa dia tahan? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya tahan semua, laki yang tak tahan. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah. Kutiba alaikumus shiyam, sudah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sudah. Yang terakhir, yang keempat, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa ini, ada orang puasa biar supaya kebal, ada orang puasa biar bisa jalan di atas air, ada berpuasa mau mengambil pesugihan babi ngepet, ada puasa biar supaya perempuan jatuh cinta, pelet. Ada puasa biar supaya bisa membunuh orang, santet. Dalam Islam puasa bukan babi ngepet, bukan santet, bukan pelet, bukan jalan di atas air, bukan terbang di atas awan. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Ibu pulang ke rumah, sampai di rumah, teh manis, ikan seluang, asam pedas bawang, tempoyak masih ada, sisa sahur tadi. Anak sama suami, anak tidur, suami keluar. Mau tak? Ada tak orang Jambi yang mau makan?
yang menengok tak ada, suaminya pergi, anaknya tak ada. Saat itu dia sedang takut kepada Allah. Bapak datang ke Masjid Miftahul Islah jam 12 sebelum azan zuhur, masuk ke toilet, tengok bak macam cincau, tinggal ngasih santan sama air gula merah aja lagi. Kunci pintu, tutup, tak ada nampak orang. Masukkan kepala ke dalam, jangankan 3 teguk, setengah bak minum. Ada orang Jambi mau melakukan itu? Tidak. Kenapa? La'allakum takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takut sama Pak Polisi, itu terbatas hanya waktu razia zebra. Kalau takut sama atasan, terbatas waktu di kantor. Tapi kalau takut kepada Allah, inilah yang membuat kita, pesan khotib di atas mimbar, takutlah kepada Allah. Laki-laki yang takut kepada Allah masuk surga. Laki-laki yang takut kepada bini selamat azab kubur. Kalau ada laki-laki yang takut kali sama bininya, takut, itu nanti insya Allah kalau dia mati, dia tidak kena azab kubur. Karena waktu dia sudah masuk kubur, pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, karena udah azab kali waktu di dunia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Di Ramadan ini banyak-banyak beristighfar. Ada di antara bapak ibu ini yang tak berdosa. Anak-anak kecil nilai tak berdosa. Sama mu'alaf baru masuk Islam, dari nol tak berdosa. Ustaz kan ustaz tak ada dosa. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ni semua, siapa yang paling banyak cakapnya? Mak, sampai hati kelana. Saya ni banyak dosa. Mau bapak ibu memaafkan silap salah saya? Dah selesai. 6:21 usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Hari apa ini? Hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad. 8 hari bisa sholat sunat isyraq. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, anak sekolah, bapak mau kerja, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, 8 hari tidak ada alasan. Ya Pak Ustaz, tapi Sabtu kan ada juga yang kerja. Oke, 4 hari, Ahad, 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 tak ada alasan. 4 hari. Ya Pak Ustaz, tapi mau belanja, mau beli ini, mau ganti gorden, mau kursi baru, mau beli karpet, mau pergi ke Jambi, mau ini, mau untuk hari raya. Oke, Ahad, Ahad. Iya Pak Ustaz, tapi mati aja dah. Banyak kali alasan. Bolehkah zakat harta barang, kain sarung atau mukena? Mohon maaf, kiri. Ibu jual bunga, zakatnya duit apa bunga? Duit. Jangan kasih orang bunga, mati dia makan bunga. Bapak
tanam padi, zakatnya beras. Adapun zakat PNS, zakatnya duit. Kenapa? Karena orang tak tahu kita keperluannya apa. Kalau kita kasih dia beras, rupanya beras dia ada di rumah, akhirnya beras yang ada itu dijualnya lagi ke warung. Tapi kita udah tahu orang ini, sudah lama bertetangga sama dia. Ini kalau kita kasih duit, ini habis dibelikannya ke sembako. Bagus. Ini kalau kita kasih duit, dipakainya main judi online. Kalau kita kasih duit, nanti dipakainya main judi gaple. Maka kalau kita tahu 99,9% orang ini tidak amanah, kalau dikasih duit nanti duit dipoya-poya, maka maslahat kita belikan beras, minyak, sembako, supaya dia jangan menggunakan duit itu untuk yang haram. Tapi hukum asalnya membayar zakat itu adalah duit, karena kita tak tahu keperluan orang. Nah, jadi tengok dulu tetangga yang mau kita kasih zakat itu. Jelas? Jelas insya Allah. Bagaimana kalau non muslim nikah dengan muslim, tapi waktu nikah muslim sudah nikah ibadahnya masih, semana ceritanya nih? Kok bisa nggak paham nih? Dua kemungkinan, yang menulis nih lapar atau yang membaca nih udah lapar. Bagaimana kalau non muslim menikah dengan muslim, zina? Hukum nikah Indonesia pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Tidak ada KUA di Indonesia yang mau menikahkan muslim dengan tak Islam, karena syarat mempelai laki-laki dan perempuan muslim muslimah. Kalau sampai nikah, maka sejak dia serumah sampai dia pisah, zina tiap hari. Jangan kasih anak nikah. Tapi waktu nikah muslim, oh waktu nikahnya muslim, pas ditengok Pak Kua, mana KTP? Nih waktu nikah muslim. Habis itu nikah sebulan dia murtad. Jangan pacaran sama orang yang pura-pura masuk Islam. Kenapa pula kalian latah gatal nih zaman begini, banyak anak-anak lajang. Yang senyum yang lajang aja. Ini anak udah 3 senyum pula. Jaga anak ya Bu. Ini modus pemurtadan, pura-pura masuk Islam, pura-pura potong senapan angin, tapi nanti sesudah nikah sudah anak 3 murtad. Saya di kantor Basnas, baru pulang dari Mesir nih, baru pulang dari Maroko. Datang kata Pak Ketua Basnas, Ustadz Somad, Ustadz tak usah ikut rapat. Kenapa gitu Pak Ketua? Ada 2 orang itu di depan, bapak-bapak tua-tua, 2 umur-umur 70, mau konsultasi sama Ustadz. Jadi saya tak usah ikut rapat, Ustadz tak usah rapat, jawab aja pertanyaan orang itu. Datanglah saya. Ada apa Pak Haji, Bu Haji? Apa yang bisa saya jawab Bu? Apa masalahnya Bu? Nah, kalau kalian menangis nanti aku menangis pula. Apa masalahnya? 5 Pak Ustadz. Apanya 5? 5 sudah murtad. Gimana ceritanya? Anak saya nikah sama orang pura-pura masuk Islam, lahir anak 3, suaminya balik murtad. Anak saya takut pisah, ikut lakinya. Ketiga-tiga anak ini dibawanya Pak Ustadz. Itu bodoh. Sebetulnya kalau ku turutkan marahku, saya mau marah. Kenapa kau izinkan anakku? Tapi saya takut nanti saya mati pula dia, udah tua. Jadi saya bilang, Bu, Ibu pulang aja ke rumah ya, banyak-banyak ibadah ya. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah 5 orang murtad, kita bubur juga lagi. Jangan kasih anak pacaran, bergaulan bebas, sekolah, tengok, kontrol.
Saya laki-laki, adik saya laki-laki, kami adik beradik laki-laki dua-dua. Tapi kalau datang surat ke rumah kami dulu, belum ada email, belum ada handphone. Kalau datang surat ke rumah, dibuka emak ini semua. Emak saya ini dibuka nih surat siapa yang masuk. Kami sekolah di Pekanbaru, emak di kampung di Kabupaten Pelalawan. Kalau dia ngantar uang belanja, dibukanya semua lemari kami. Pulang kami dari sekolah, serak-serak botol parfum. Kenapa emak pecahkan? Kusangka minuman keras. Emak saya tidak hanya melahirkan, memeriksa, menyekolahkan, menjaga. Pernah dipancing adik saya, "Mak, cemana nanti kalau aku mabuk main biliar di situ? Kalau berani kau mabuk main biliar, naik aku ke meja biliar tuh. Cobalah kalau kau berani." Emak saya mendidik luar biasa, perempuan yang bukan perempuan biasa-biasa. Siap ibu mengamuk? Dari bunyinya tak siap. Ibu wajib mengamuk sama anak. Kenapa kau pacaran? Kenapa kau gatal? Nikahkan dia dengan anak-anak muda yang udah siap. Gimana? Siap kalian menyelamatkannya? Oh, siap orang. Yang siap yang udah. Hati-hati. Jangan sampai dibiarkan anak pacaran sama tak Islam. Apa yang harus kita lakukan supaya selamat dari sifat iri dan dengki? 5 yang harus kita lakukan supaya jangan kita iri. Yang pertama, yakini bahwa nikmat yang datang itu dari Allah. Tetangga kita rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih mahal, itu datang dari Allah. Apa pula dari tuyul? Datang dari Allah. Kita yang iri, dengki, hasad berarti rusak tauhid kita. Rumah tetangga bagus, kenapa pula kita yang demam? Dia beli kulkas baru, kenapa pula kita yang kedinginan? Itu semua datang dari, itu yang pertama, tauhid. Yang kedua, ucapkan selamat. Selamat ya kulkas baru, selamat, selamat. Makanya ada anak baru lahir, kita disuruh mengucapkan selamat. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Datang acara akikah anaknya, nikah anaknya sama anak kita, sama-sama satu sekolah, sebaya, sama-sama kuliah, sama-sama kerja. Anak dia duluan nikah, datang, naik ke atas pentas, ucapkan barakallahu lakuma. Kenapa kita mesti tak ada? Kau datang anak saya, aku tak datang, sakit kali hati anak. Kenapa pula anak dia duluan nikah? Jangan pakai pelet ini. Yang pertama, yakini itu datang dari Allah. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, doakan waktu selesai tahajud malam. Ya Allah, ini tetanggaku, ya Allah, dia baru beli mobil, sakit kali hati. Doakan dia, mudah-mudahan dengan mobilnya itu rajin dia sholat berjamaah di Miftahul Islam. Mudah-mudahan dengan banyaknya hasil sawit, hasil karet, getah dia itu dibangunkannya lantai 2 masjid Miftahul Islah, ya Allah. Yang keempat, yang ketiga, camkan dalam hati, kalau aku hasad, maka amal sholatku, tarawihku, witirku, tadarusku hilang. Iyyakum wal hasada, hati-hatilah kamu terhadap penyakit hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat, karena hasad itu memakan semua amal-amal kebaikan. Jangan kau hasad Abdul Somad, jangan kau hasad Abdul Somad, jangan kau hasad Abdul Somad. Nanti kalau kau hasad, amal kau terbang, sedekah kau melayang, semua puasa kau hilang. Itu camkan dalam hati. Yang kelima, berdoa kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi minal hasadi, bersihkan hatiku dari penyakit hasad. Saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Bersihkan hatiku dari penyakit hasad, ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat kalau kebetulan doanya di masjid habis tarawih. Ya Allah, bersihkan hatiku penyakit hasad, tetanggaku baru mobil baru, sakit kali hatiku nengok dia. Didengar kawan, siapa? Kata dia. Kita aja dengan Allah.
Ditanya kawan, apa doa kau? Urus saja doa kau, jangan urus doa. Bagaimana cara mendidik anak menurut syariat Islam? Yang pertama, dicarikan ibunya yang solihah seperti jamaah Miftahul Islam. Ini ibu-ibu yang solihah. Beruntunglah suami-suami yang punya ibu yang solihah. Jilbabnya panjang, entah hari ini aja, wallahu a'lam. Yang kedua, setelah dapat ibunya yang baik, dikasih makan yang halal. Jangan kasih anak makan haram, duit, tipu, bohong, korupsi, sogok. Kenapa? Sepiring nasi, sepiring lontong masuk ke dalam badan, berubah jadi setetes darah. Setetes darah naik ke otak, otaknya jadi jahat. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Otak bagian depan pembohong, penjahat, gara-gara makan haram. Pertama, cari ibunya yang baik. Yang kedua, kasih makan yang baik. Yang ketiga, didik dengan pendidikan yang baik. Kami tak bisa memasukkan anak ke pesantren, jauh, mahal. Masukkan segera ke pesantren Darul Ihsan. Tadi cuman sebentar kali kami tadi dari Darul. Berapa kilo ke sini Bang Ican? 3 kilo sampai ke Darul Ihsan. Saya kalau ke Jambi ini tidur di Darul Ihsan, pondok Darul Ihsan. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi kontak berikut. Ustaz Somad itu cuma datang ke Jambi, ceramah sana, ceramah sini, ceramah bupati, ceramah gubernur. Anak kami mau sekolah. Tidak ada alasan orang Jambi untuk tidak memasukkan anak ke pesantren, karena sudah ada pesantren Ustaz Abdul Somad di Jambi, Darul Ihsan. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Udah kuiklankan 2 kali tak juga mendaftar, tengoklah kalian. Kasih maknya yang baik, kasih makan baik, pendidikan baik. Keempat, nikahkan dengan orang baik. Nah, tadi ku tengok ada jamaah anak muda yang datang pengajian Ustaz Somad di Miftahul Islah tadi yang baik. Aku tak mau sama dia, mak aja nikah sama dia. Kalau ada anak gadis ngomong begitu, itu berarti dia solihah. Dia malu. Sebetulnya dia belum tentu juga, pede kali tuh. Anak perempuan itu ditanya sama bapaknya, bapaknya segan masuk ke kamar anak gadisnya, dikirimlah utusan ke dalam. Nah, itu ada anak lajang, anak jamaah Masjid Miftahul Islah, mau kau sama dia? Ditengoknya lah keluar, coba kau bawa teh manis keluar, dibawanya lah teh keluar, mau ngidang. Laki-laki itu pun menengok. Gitulah agak-agaknya kalau kalian buatkan video soundtracknya. Udah pas masuk dia ke dalam, "Semana nak, mau kau sama dia?" Tadi kusangka putih, rupanya macam kuali gitu, tak jadi lama. Ibu rayulah dia, "Nak, memang dia hitam, hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam kepalanya bekudis. Tapi dia ini baik. Kalau kau cari karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau cari karena rupanya, rupa akan sirna. Kau cari kuasa, kuasa akan hilang ditangkap KPK. Tapi kalau kau nikah karena imannya, karena takwanya, inilah dia." Maka mereka pun menikah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang kelima, doakan pagi, petang, siang, malam kepada Allah. Ya Allah, sehatkan anakku, bukakan pintu hatinya, jangan dia mabuk, jangan dia narkoba, jangan dia pakai ganja, jangan sabu-sabu, jangan sampai dia minum kopi dicampurnya spiritus, mati dia. Jangan sampai dia main judi slot, jangan berubah kelaminnya di LGBT, tak jelas tah jantan tah betina.
Apalagi di malam-malam Ramadan ini, ibu doakan terus untuk anakku supaya sehat. Al-Fatihah, panjang umurnya. Al-Fatihah, banyak hafalan Qurannya. Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka yang tertutup. Al-Fatihah terbuka yang terkunci. Al-Fatihah membuka segala yang sulit-sulit. Maka kirimkan dengan tawassul membaca Al-Fatihah. 3 doa yang tak ditolak. Doa dakwatul walid, doa orang tua kepada anak. Dakwatul shaim, doa orang puasa. Dakwatul musafir, doa orang yang musafir. 3-tiganya dapat. Kita musafir, kita puasa, kita orang tua untuk anak. Jangan pernah bosan mendoakan anak. Kok ditengok dari kertasnya nih maunya sampai berbuka ini, nampaknya baru selesai. Apa yang bisa menggugurkan iman Pak Ustadz? Udah aku jelaskan tadi ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina imannya lepas. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri imannya lepas. La yashribu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar imannya lepas. Orang yang meninggalkan sholat imannya lepas. Orang yang tak puasa imannya lepas. Jangan sampai rusak akidah. Mudah-mudahan kita istiqomah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, kita diberikan istiqomah iman dan Islam sampai berjumpa dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina